Cek. Sebutkan angkanya. Sebutkan angkanya. 35,7. Silakan masuk kelas. Sebutkan angkanya. 36,7. 36,7. Masuk kelas. 36,1. 36,1. 36,5. 38. 36. 38. Oh, 36. Oh ya, sana masuk. 36,2. Meski Batam pada masa pandemi ini telah memasuki PPKM level 1 pada zona aman, namun protokol kesehatan diterapkan di SD Negeri 005 Bengkong pada pembelajaran tatap muka terbatas ini masih diperketat. Hal ini dalam upaya menghindari hal-hal tidak diinginkan selama pembelajaran tatap muka berlangsung, baik terhadap siswa maupun guru. Tak hanya tim prokes sekolah saja yang ekstra ketat menjaga protokol kesehatan terhadap siswa dan guru ini, namun Kepala Sekolah SD Negeri 005 Bengkong Sukarni SPD juga rutin mengecek siswa ke setiap kelas guna memastikan protokol kesehatan diterapkan saat pembelajaran tatap muka berlangsung. Protokol kesehatan diterapkan di SD Negeri 005 Bengkong ini dimulai dari siswa masuk ke lingkungan sekolah, dilakukan pemeriksaan oleh tim prokes sekolah akan kelengkapan masker siswa. Selanjutnya, dilakukan pengecekan suhu tubuh dengan alat termogan dan mengharuskan siswa mencuci tangan sebelum masuk kelas. Begitu pula, saat pembelajaran tatap muka berlangsung, siswa dilarang membuka masker dan tidak boleh berkerumun serta tetap menjaga jarak. Tim prokes sekolah juga silih berganti mengawasi siswa ke setiap kelas dan selalu mengingatkan siswa akan gerakan 5M, yakni memakai masker, mencuci tangan pakai sabun dan air mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, serta membatasi mobilitas dan interaksi. Kita tetap menjaga apa? Menjaga 5 meskipun kondisi kita Batam ini sudah masuk kategori warna hijau kayak pagar itu ya, tetapi tetap kita menjaga protokol kesehatan. Apa 5M? Apa? Memakai masker, 2 mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan. Hah? Apa yang 5? Yang 5 apa yang 5? Membatasi mobil, tidak boleh berkerumun dulu. Ini berkerumun nggak ini? Hah? Oke, ya. Itu saja. Tetap kita menjaga, baik di sekolah maupun di luar sekolah. Sementara alat protokol kesehatan sendiri dimiliki SD Negeri 005 Bengkong ini cukup lengkap sesuai dengan 6 checklist disyaratkan SKB 4 Menteri. Mulai dari alat termogan dimiliki sebanyak 5 unit, wastafel cuci tangan hampir tersedia di setiap muka kelas, persediaan masker dan hand sanitizer ditempatkan di setiap pintu masuk kelas. Menurut Kepala Sekolah SD Negeri 005 Bengkong Sukarni SPD, bahwa selama 4 bulan berjalan pembelajaran tatap muka terbatas diterapkan di sekolahnya itu berjalan aman dan lancar. Sukarni berharap kedepannya pembelajaran tatap muka ini bisa normal seperti biasa, tidak terbatas lagi, agar pelajaran diterima siswanya itu bisa lebih maksimal. Karena, kata Sukarni, dengan pembelajaran tatap muka terbatas ini, selain merepotkan guru harus berulang kali mengajar karena dilakukan 2 sesi,
Juga waktu digunakan saat mengajar sangat terbatas, apalagi bagi siswa kelas 6 yang sebentar lagi menghadapi ujian sekolah, perlu banyak persiapan dan masih banyak pelajaran tertinggal ketika siswa mengikuti PJJ daring. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, kita kan sudah menggelar PTM 4 bulan nih berjalan, ya kan? Bagaimana? Ada masalah nggak selama 4 bulan ini? Alhamdulillah lancar-lancar aja. Pembelajaran berjalan dengan baik. Anak-anak menggunakan prokes ya, Ketat, ya. menggunakan masker gitu. Ketat, terlalu ketat malah. Bu, untuk kelancaran PTM ini apa aja alat yang kita miliki, Bu? Termogram. Termogram berapa kita? Ada 4. Yang stand? Yang stand itu Satu. 1. Terus yang pakai tangan? itu ada 4. Terus kita punya lagi apa nih untuk ini wastafel berapa? Wastafel setiap depan kelas Tersedia, semuanya ya? ada satu-satu. Kemudian sanitizer. Masker cadangan juga kita Masker sediakan. cadangan itu pasti setiap guru mempunyai masker cadangan. Memang selama ini berapa anak sih, Bu, yang kira-kira yang nggak pakai masker sekolah setiap harinya gitu? Selalu ada nggak? Paling kadang ada berapa 1-2 anak lah 1-2 yang anak, ya. lupa, tapi karena kita sudah menyiapkan masker juga di sekolah, kita selalu standby memberikannya. Suruh standby ya, karena kita udah tersedia ya. Iya. Katanya Ibu sering keliling juga ya ke sekolah mengecek prokes juga untuk kelancaran. Kalau saya sebagai kepala sekolah ya selalu pergi ke Mengawasi ya. kelas-kelas gitu melihat prokes diterapkan. apabila ada anak yang mungkin maskernya di bawah dagu, saya ingatkan. Kotor pun kita ganti. Iya. Bu, selama PTM berlangsung ada nggak anak yang dipulangkan, Bu, karena sakit mungkin gimana? Oh ya, ada anak yang sakit kita langsung hubungi orang Koordinasi tuanya. orang tua ya. Untuk Tapi sakit biasa aja tuh ya, kayak demam mungkin ya. Iya, demam paling. Nggak ada indikasi nggak ada indikasi ke COVID itu nggak ada, paling batuk, panas udah kita pulang. Nah, selama PTM berlangsung, Bu, siapa yang pernah mengecek ke sini gitu melihat kondisi PTM kita? Mungkin yang dekat dengan kita ya salah satunya dari Puskesmas. Puskesmas. Oh, ada juga ya. Kalau dinas ada. Kalau kita ya Koordinasi aja. paling tidak koordinasi lah. Kalau mungkin ada. Kalau ada apa-apa baru kita hubungi ya. kita Kalau hubungi. sekarang masih lancar-lancar Masih aja lancar, kan? insya Allah masih lancar. Masih mengikuti semuanya. Kalau ada yang bandel-bandel baru koordinasi. Bu, nih udah ini PTM kan terbatas hanya 2 jam. Melihatnya gimana, efektif nggak sih anak-anak belajar? Anak-anak insya Allah efektif belajarnya 2 shift. Terus untuk protokol kesehatan pun kita selalu dijaga ketat ya. Ya. Nah, kalau melihat dari ini, Bu, dari anak yang ini yang datang ke sekolah berapa persen sih yang menyetujui ya, yang kehadiran? 100%. Kalau ada anak yang sakit tuh ya mungkin karena kondisi sakit maka nggak datang ke sekolah. Jumlah siswa kita berapa sih sebenarnya, Bu? Jumlah siswa ya di bawah 400. Di bawah 400 dengan pola ini pembelajaran PTM 2 2 shift. 50%. 50%. Berarti kan setengah rombelnya ini kita ini. Ya di siang hari sampai sore. Bu, ini kalau tidak efektif selama 2 jam ini, khususnya udah kelas 6 nih, yang masih mengejar ini ya ketertinggalan untuk persiapan ujian sekolah nih. Ada nggak waktu-waktu luang bagi anak-anak mereka menggesa untuk persiapan ujian sekolah? Kalau persiapan di PTM ini mungkin tidak bisa secara langsung karena lokal atau kelas itu dipakai untuk 2 shift tadi, maka kita ambil pada waktu daring mungkin 1 sampai 2 jam lah. 2 jam gitu ya. Untuk guru kelas 6 dan anak-anak kelas 6. Nah, untuk kelas 1, Bu, yang naik kelas 2 kan kita PTM daring kemarin kan belum pernah tatap muka. Berarti kan Kalistung masih kurang nih. Berapa persen yang belum bisa tulis baca? Sekitar yang belum bisa tulis baca sekitar Nggak banyak ya, Bu ya? enggak lah, maksudnya yang nggak bisa baca nih ya sekitar 3% lah. 3%-an. Dan 3% itu guru memerlukan waktu gitu? Ada remedial guru-guru yang anak-anaknya yang kurang baca ada diambil
Kasih sedikit waktu untuk lebih anak itu lebih bisa. kayak les-les gitu ya. Oh. Cuman sifatnya pribadi gitu Pak ya. Enggak pribadi. Enggak. Istilahnya anak yang kurang itu ada ruangan yang kita pakai Khusus. Guru, dan gurunya pun nanganin kelas 1 guru khusus juga. di luar jam pelajaran. Ini di luar jam pelajaran. Bu, apa harapan Ibu dengan PTM ini, Bu? Mudah-mudahan PTM ini bisa 100% ya, tidak lagi 50%, dan mungkin dengan 100% udah tidak ada lagi istilah daring gitu Daring, ya. Karena anak belajar lebih maksimal. Lebih maksimal. Kemudian orang tua juga nggak sibuk nanya-nanyakan lagi ke sekolah gitu kan. Paling kalau ada anak yang kurang mungkin kita langsung berkoordinasi sama orang tuanya. Gitu. Emang kita siap Bu kalau misal 100% diberlakukan PTM ini? Siap 100%. Siap ya. Nah, ada pesan ke orang tua biar nggak kendora terhadap prokes Bu? Ya, pada para orang tua jaga mudah-mudahan prokes ya. dengan prokes ini anak-anaknya dijauhi dari penyakit, terutama penyakit COVID ini ya. Dan orang tua harus siap mendukung untuk anaknya selalu memakai masker ke sekolah. Jangan Dan sampai prokes, sekolah ketat. Jangan sampai sekolahnya ketat, malah di rumahnya dilonggarkan. Sehingga anak nanti terbiasa datang ke sekolah nggak menggunakan masker ya. Tapi di sekolah tetap kami selalu memberikan yang terbaik lah untuk anak-anak dalam kesehatan ini. Oke, terima kasih Bu atas infonya. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tetap menjaga 5 meskipun kondisi kita Batam ini sudah masuk kategori warna hijau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, kita kan sudah 4 bulan menggelar PTM nih secara terbatas. Bagaimana cara memfilterkan anak dari mulai masuk sampai pulang sekolah? Ya, terima kasih. Pertama, kami ada petugas kalau pagi, Tim Satgas ya. Satgas menjaga di pintu gerbang. Sebelum masuk ke sini nanti berbaris untuk cuci tangan. Setelah cuci tangan, nanti kita cek suhu badannya sampai keluar pakai sabun ya. Sabun sama gelnya ini gelnya. Ya, terus itu kita cek lagi penggunaan dari maskernya itu sendiri. Dan jikalau ada anak yang lupa atau maskernya sudah kotor, kita ganti. Oh iya, seperti itu. Emang rata-rata anak-anak memakai masker, mungkin ada sebagian tidak memakai masker Pak? Namanya juga anak-anak, orang tua pun kadang juga lupa ya? Entah ketinggalan, entah apa, itu pasti ada 1-2 ada. Pak, kita kan sudah level 1 nih untuk PPKM ya. Otomatis orang tua kan lengah terhadap terhadap prokes nih. Bagaimana mengingatkan orang tua sendiri Pak? Tetap kita ingatkan ketika pengantaran maupun penjemputan kepada orang tua, tetap kita menghimbau semaksimal mungkin. Terlepas dari itu ya kita tetap memaksimalkan untuk memberikan selalu edukasi, memberikan informasi. Jangan lengah dan jangan lengah. Pak, harapan Bapak dengan PTM ini apa nih Pak? Gimana? Harapan Bapak dengan adanya PTM ini apa? Ya, mudah-mudahan dengan dilaksanakan oleh PTM ini kita lebih enak untuk berinteraksi dengan anak-anak, berjalan lancar mudah-mudahan, dan mudah-mudahan semuanya tahun ajaran baru 2022 ini semester 2 kita semua udah 100% bisa masuk. Tidak terbatas lagi. Betul. Siap nggak sekolah dengan 100%? Insya Allah siap untuk menjalankan itu, untuk kemajuan pendidikan. Iya. Mungkin PTM jangan sampai dihentikan lagi Pak ya? Betul, tidak salah. Kasihan juga, gurunya juga kasihan, serba bingung. Anak murid orang tua juga serba salah di rumah kan. Pak, bagi anak yang belum baca tulis, khususnya yang kelas 1 naik kelas 2 ya Pak ya, udah 2 tahun daring-daring terus. Itu ada nggak ada waktu jeda nggak untuk ada waktu tersendiri, nanti kita dipanggil tersendiri, ya paling tidak 1 jam lah, karena kita juga tidak bisa memaksa, kita harus pelan-pelan. Tapi tidak banyak Pak ya? Tidak banyak, 1, 2, 3 ada lah seperti itu. Itu udah ditanganin oleh kita ya? Sudah kita tangani. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.